semuanya. Hai guys. Di segmen kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial banget. Kenapa? Karena narasumber kita kali ini tidak berpasang-pasangan. Terus kenapa Tidak diundang? memiliki pasangan lebih tepatnya. Kenapa diundang? Kenapa diundang? Menarik kan tapi? Gimana kan hari kasih sayang, berpasang-pasangan. Tapi kali ini narasumber kita tidak berpasangan, Jul. Terus ngapain diundang, Rek? Karena justru itu, Jul. Dari narasumber kita yang sekarang ini, kita tuh bisa tahu apa sih arti cinta dan kasih di dalam sebuah gereja. Ya maupun di dalam gereja, secara umum. Secara umum, Jadi kita bisa tahu, kita bisa lebih tahu sangat-sangat dalam nih dari orang ini nih. Oh, siapa spesial sih? banget sih. Siapa Rek Mungkin narasumbernya? penasaran gak sih? Iya. Bakal seru banget sih. Coba deh Langsung kita aja panggil. kali kita panggil ya. Boleh. Romo Juve. Halo. Susah banget. Kita mau aman loh. Sambil nyemil kita mau di sini mau. Sampai ngantai Ini ya? kita mau sharing-sharing kan karena kita mau ini kita sambil nyemil-nyemil lagi. Ini Boleh. dong, Jul. Oh, dibuka? Nih, dibuka. Saya juga boleh kopi, boleh? Saya juga boleh sambil minum kopi ya, boleh ya? Boleh, kopi. Oke. Iklan, Bro. Terima kasih, Mas. Ini dari mana nih, Mas? Dari kantin OMK. Kantin OMK. Kantin. Kedai pojok OMK. Saya kira mau demo, Mas. Setiap hari Sabtu ya. Dari jam 6 sampai seselesainya deh. Move, apa kabar Move? Baik. Gimana Sehat hari ya? ini? Luar biasa. Luar biasa pasti harus selalu luar biasa kalau Move. Harus. Kita mau sharing-sharing nih Move sekarang. Boleh. Move sudah siap mungkin untuk Sudah siap sharing ya, Mo ya? menyampaikan hal-hal positif ke sobat-sobat OMK kita. Tuh. Oke, Mo. Ini segmen spesial nih, Mo. Emang saya sih mewakili para jomblo, tenang belum? Iya, Romo bisa dibilang jomblo sih, guys ya. Move tidak berpasangan. Dan jomblonya selamanya. Seumur hidup. Nah. Nggak seumur hidup sih, kita nggak tahu nih kisah. Oh iya, bisa dibalik jadi Romo ya. Kisah cinta sebelum jadi Romo kan kita nggak tahu nih. Betul. Kita sebelumnya tuh sudah mengundang narasumber yang masih pacaran, sudah menikah ya. Betul. Banyak banget kita mendapatkan Cerita-cerita. kita dapat pandangan-pandangan dari mereka gimana sih kisah kasih asmaranya mereka di saat pacaran, di saat menikah ya, kehidupan pernikahan itu juga. Cuma kan kita juga butuh tahu ya mau yang apa ya, pandangan-pandangan cinta kasih itu di dalam agama Katolik gitu loh. Dan menurut Romo Juve sendiri. Iya, gitu. jadi menurut ada nggak sih Valentines menurut gereja Katolik? Kalau Valentine ada sih. Ada. Jadi memang kalau menurut gereja Katolik Valentine itu dari sejarahnya di abad ketiga. Santo Valentine. Jadi Oh, Santo Valentine ya. Oh, Valentine. Salo. Jadi Valentine itu sejarahnya di gereja Katolik dari Santo Valentine. Santo Valentine, guys. Itu di abad ketiga. Jadi dia seorang orang yang biasa juga dekat dengan orang muda, kemudian juga menikahkan orang muda. Banyak menikahkan pasangan muda, bukan orang muda nikah. Pasangan dong, harus pasangan dulu ya. Mereka pasangan. Tiba-tiba di jalan, ayo. Muda, ayo, rabi. Enggak, pasangan dulu ya, Mo ya. Sudah berpasangan. Pasangan muda. Jadi, di situ, pas zaman itu adalah zaman pemerintahan Kaisar Claudius. Nah, terus Kaisar Claudius itu akhirnya menentang si Santo Valentine ini. Karena kalau nikah secara muda, di usia-usia muda, itu nanti akhirnya kan nggak bisa menjadi tentara prajurit toh. Oh, gitu. Prajurit. Menjadi prajurit ya. Nah, prajurit kekaisaran nggak bisa karena Zaman dulu prajurit lah. karena dulu itu kan sering kayak sekarang wajib militer lah kayak enggaknya membela negara kan. Nah, muda-muda sebagian besar nikah semua kan akhirnya terikat keluarga nggak bisa. Iya, nggak ada Nah yang itu jadi akhirnya Kaisar Claudius marah lah sama Santo Valentine. Akhirnya Santo Valentine dihukum dan dibunuh itu. Ih, ngeri Bisa banget. dibalik Valentine gereja Valentine. Katolik. Nah, tapi yang sekarang tafsiran itu macam-macam. Iya betul. Mungkin betul. ada yang nangkepnya kasih sayang secara sempit ya, kayak contohnya ya cuman buat orang pacaran Ya, yang berpasangan. buat
orang yang punya pasangan. Padahal kasih sayang atau cinta itu ya umum sih. Untuk umum dan sangat luas. Seperti apa mau kayak contohnya misalnya? Misalnya gini, kasih sayang itu kan bisa kita berikan kepada sahabat, Oke, itu bisa juga. bestie ya, kalian punya bestie yang memang di dalam keseharianmu itu ada pengalaman-pengalaman yang dia sering membantu kamu, misalnya itu yang mengerti kamu, ya. Karena sayang nggak cuma ke pasangan ya. Tuh. Sayang itu nggak ke orang tua pun juga gitu. Dan Oke, nggak cuma ke sama. lawan jenis, gitu, sesama jenis juga. Nah, kadang biasanya kan banyak Bukan LGBT tapi Bukan. biasanya banyak anak muda juga. Banyak anak muda juga kan apa ya? Nggak pernah ngasih bunga ke orang tua. Nah, itu. Langsung ke pasangannya. biasanya kan ungkapkan Pak, I love you, terima kasih. Ma, I love you. Itu kan jarang dong ngomong. Kalian pernah nggak ngomong? Pernah dong. Pernah dong. Iya. Pernah, pasti. Ma, Pak, I love you. Gitu. Wow, kalau Aku sayang mama. occasional sih. Juga. Occasional sih mau kayak misalnya hari kasih sayang atau hari ulang tahun biasanya. Ma, Pak, aku sayang sama mama papa. Terus Canggung banget dong. Manja. Canggung banget. jarang toh, nggak pernah toh. Ya kayak gitu sih. Ke orang tua, mungkin kasih kado ke orang yang berjasa. Misalnya kalian punya guru yang memang, guru ini luar biasa sih. Nggak bisa masuk ya, Mbak ya? Iya, kita kasih kado. Pak, makasih ya Pak, tak kasih coklat aja Pak ya, jangan banyak-banyak Pak misalnya. Terus gini aja Pak. Ini aja Terima. namanya segini Pak. Masuk cara mengungkapkan contoh Kasih sayang selain ke pacar gitu ya, Mbak ya. Tuh guys, dengerin guys. Jadi kasih sayang itu umum guys. Nggak cuma ke pacar. Jadi kasih sayang itu juga diperuntukkan untuk kamu jomblo guys. Jadi Nah, jangan jomblo-jomblo jangan merasa ya wis lah nggak punya pasangan. Misalnya kalian kayak misalnya di jalan ketemu orang yang memang luar biasa, misalnya punya dedikasi yang baik untuk masyarakat umum misalnya. Tapi kalian jomblo ya kalian tergerak hatinya atau tiba-tiba kalian ngasih sesuatu kayak itu bentuk kasih sayang. ngasih sesuatu ya guys. Jangan bilang tiba-tiba I love you ke orang yang lewat. Jangan kayak gitu ya, itu ngeri banget tuh. Ngomong nggak jadi pacar. Nah, jangan ya guys, takut tuh nanti orang. Oke. Tapi Jadi lebih ke tindakan yang menunjukkan rasa kasih sayang. Ya ada jasanya lah buat banyak orang ke diri kita macam-macam. kita kan dari tadi udah ngomongin cinta Mo. Cinta. Kalau menurut Romo sendiri apa sih itu cinta sih Mo? Apa itu cinta, Romo? Cinta. Hehehe. Dalam nih. CINTA. CINTA. Cinta itu apa ya? Perasaan sih. Afeksi, lebih ke afeksi, lebih ke kehendak. Kalau menurutku yang dominan ya, misalnya di dalam diri manusia itu kan ada akal budi sama kehendak. Yang mendominasi cinta itu kan bentuk aksi kan, tindakan kan. Itu dari kehendak itu. Akal budi dia hanya mengetahui ketika kita baik dan buruk, kemudian indah dan tidak. Baru yang mengeksekusi kehendak ini, aku mau bertindak misalnya, aku mengasihi, aku menyayangi gitu. Benar. Jadi cinta itu suatu tindakan, aksi. Sebuah aksi. Nggak cuma dari ungkapan ya Mo ya. Nah, salah satu yang aksi yang menginspirasiku yang luar biasa adalah kasih Tuhan. Waduh. Tuhan guys. Bisa dinyanyikan? Kirain mau nyanyi nih. Ya, karena aku terinspirasi tentang cinta itu ya dari waktu Tuhan Yesus menebus kita sih. Menebus, iya benar-benar. Salib itu kan bentuk cinta yang luar biasa, cinta yang mengorbankan. Untuk sahabat-sahabat. Itu cara Tuhan Yesus membuktikan cinta kasihnya ke kita Tindakan semua, guys. itu tindakannya. Tuhan Yesus nggak cuma mendoakan kita, tapi langsung Langsung mengorbankan. dengan aksi. Menunjukkan Dengan dengan aksi. Nggak banyak kata-kata. Nggak banyak kata-kata, nggak pakai basa-basi. Nggak pakai basa-basi, nggak ada. Langsung berkorban. Nggak berasa-berasa kok, Pak. Itu yang Romo rasakan ya. Cinta yang paling besar adalah cinta dari Tuhan Yesus sendiri ya. Itu yang menginspirasiku tentang arti cinta itu sih. Mantan-mantan nggak penting. Maaf Pak Lu Romo. Cinta mantan itu kalah semua ya. Kalah. Kalah. Kalau misalnya pacaran ya, pengorbanannya apa? Cinta pengorbanan. Mungkin ya hujan-hujan. Hujan-hujan. itu motoran. Ya kan? Ngajak jalan. Sepele, bro. Mau nggak ngasih nyawanya? Nah, Kalau Tuhan Yesus nih. Yesus loh Sengsara yang apa ngasih dan- nyawa. Coba mantannya Romo Iya. komen. Halo. Hai mantan, salam. Kalau gitu kan nyambung nih ya. Hah? Romo punya mantan nih.
pernah merasakan Romo ya? pernah merasakan yang namanya jatuh cinta dan memiliki kisah kasih asmara Betul. dengan lawan jenis. Ya, kalaupun juga bisa kita bilang kisah kasih asmara itu kan nggak cuma untuk lawan jenis ya guys, bisa ke keluarga, bisa Sahabat. di luar keluarga pun juga bisa ya. Betul. Gimana tuh Mo? Ada? Ada. Bisa nggak sih? Ada. Kita tahu. Karena kan aku kan menanggapi panggilanku kan di usia berapa ya? Usia 21. Jadi aku termasuk panggilan dewasa. Dewasa Oh, iya, gitu. 21. Panggilan dewasa itu karena aku SMA-nya di luar, nggak di seminari menengah. Terus ya sempat kerja setahun. Nah, itu. Nah, masa-masa sekolah aku kan di luar. Iya. SMP, SMA-nya di luar, nggak di asrama Nggak di kan. asrama. Jadi di situ ya aku seperti laki-laki biasa yang Daripada normal. Iya. Yang punya cari alasan. pacar. Yang bisa jatuh cinta, suka-suka sama Kayak nyari-nyari Yang cewek. tertarik, terpesona Betul, dengan betul. seseorang. Ya itu sih dari situ akhirnya pengalaman waktu itu ya pernah jatuh cinta, pernah pacar juga. Dan memang ketika jadi Romo pun ada tesnya juga, tes psikologi, tes pengetahuan, tes kesehatan, semua lengkap. Itu pun harus normal sih, harus normal. Kalau nggak normal ada kecenderungan seksual yang melenceng, nggak akan diterima. Makanya harus normal. Nah, makanya semua Romo itu sungguh-sungguh perfect lah. Harus. Iya, sudah. Itu semua, makanya tesnya lengkap. Wah, Itu. Nah, terus makanya dari pengalaman-pengalaman waktu zaman sekolah ya kan dulu ya sempet sih ya jatuh cinta pacar, tapi yang lucu halo mantan. Iya. Balik lagi. Boleh komen aja ntar. Apa? Sambil makan First ya, love Mo ya. pertama itu waktu SMP sih. SMP. My Jadi, first love. Iya. Apa? Pas Valentine. Pas Valentine guys, pas Valentine banget juga. nih. Dulu kalau di sekolahku tuh di SMP Tit gitu ya. SMP tertentu itu kalau Valentine tuh sering langsung rame-rame, jadi bagi-bagi Bunga coklat. Kita tuh persiapan semua, jadi kayak momen yang indah waktu zaman itu. Tapi nggak tahu sekarang masih nggak di sekolah-sekolah itu kayak Jarang deh. Jarang ya. Iya. Ya mau aja. zaman itu dulu ya gitu, langsung kita dan ajang untuk itu loh katakan cinta. Dulu kan ada acara Oh, iya. katakan cinta Oh toh. iya. Nah, Seru banget. itu sangat mempengaruhi anak-anak sekolah zaman itu. Sehingga waktu Valentine itu ajang untuk itu. Ayo, berani nggak kamu Udah. Oh gitu. Udah nargetin ya. Udah disaksikan banyak teman-teman yang lain. Pas itu nembaknya di tengah-tengah. Kita kan suara-suara. Wah, asik banget. Gila sih, gila. Seru banget Gila itu. itu gila. Zamannya aku sama Jus kayaknya udah nggak ada sih. Nggak ada yang berani. Mental kita itu waktu itu, mental baja wis. Mental ngegas. Berani-beranian. Pertama kita memang mengamati ya, tapi akhirnya di waktu pas Valentine tuh tiba-tiba memberanikan diri untuk membuat itu. Pokoknya random Padahal gitu belum lah. ada PDKT kan. Nah, waktu itu aku masih SMP. Nah, itu terus ya aku pertama sih ada deket sih sama dia, deket ya cuman deket. Oh, Udah. iya. Nah, karena tipikalku kan waktu di sekolah itu ya suka guyon, friendly ke semua kalangan lah. Kan Nggak geng-gengan cuma toh, cowok. geng cewek, geng cowok ada sendiri-sendiri gitu. Aku bisa masuk dan friendly buat guyonan-guyonan gitu loh, joke-joke buat mereka. Nah, terus aku sih tertarik ada salah satu gitu loh. Nah, dan aku pas Valentine itu memberanikan diri. Nembak guys. Oh. Pakai bunga guys. Waduh, disaksikan banyak orang. Di tengah-tengah lapangan. Enggak, ya disaksikan dengan teman-teman sih. Waktu itu beberapa harus pulang. Tapi ada teman-teman. Tapi di hari Aku Valentine. masih ingat di depan kelas pas ada kayak selokan gitu. Ya wis, langsung ngomong, "Kamu apa?" Malu. Apa ya? Nembak. Itu di hari Valentine sih. Iya. Aku kasih bunga sama coklat aku. Terus aku dikasih dompet. Iya, dikasih dompet. Agak Dan akhirnya tukar-tukar biodata, kan dulu kan suka tukar-tukar Iya, biodata toh. iya, benar. Terus dipakai binder itu kertas Iya, Iya, bener, bener kertas banget. binder. gitu loh. Iya. Terus dikasih warna bolpen warna-warni, Iya, ada glitter-glitternya. ada tanda tangannya. Supaya kita kenang. Dulu kan kayak gitu, belum ada Instagram, Facebook belum ada. Belum ada, guys. Friendster. Maklum guys. Udah tua. Iya. Nah, itu toh terus aku nembaknya gini sih. Kalau nggak salah, kamu mau nggak jadi pacarku? Terus dia cuma jawab, Geli. ngono. Lah aku kan ya semakin duduk toh. Sing lainnya teman-teman, ayo terima kan gitu toh. Aku ya apa iki yo, gak diterima ya wis lah. Aku ngono wis.
Romo berlutut apa berdiri aja nih? Ya enggak berdiri. Berdiri ya. Ngasih itu. Saya kira dia cuma ngasih kode. Jadi Langsung. dong. Jadi ya ada rekreasi yang waktu itu di ke Borobudur. Yus, satu seru bis, banget. anak bis, aku berdua BDE. Asik. Itu first love pas SMP. Iya, Terus iya, lo, iya. Romo juga punya kisah kasih asmara kan. Terus SMA juga kayak gitu. Apa ya sama ya mantan. Halo mantan. Mereka Halo sudah nikah semua, mantan. sudah punya anak semua. Oh, Wah, bagus. keren. Terima kasih ya pengalaman-pengalaman mencintai dan cintai guys. Seru Luar banget. biasa. Terima kasih atas kisah kasihnya ya. Karena saya memilih jomblo. Ya itu sih Pengalamannya Romo. pengalaman itu, dan sebagian besar waktu aku rekap sendiri ya, waktu kenapa sih mereka dulu suka sama aku gitu loh. Iya, Kenapa tuh, Mo? karena aku lucu. Oke, Humoris. guys. Jadi Move ini Jadi aku tipe dulu cowok humoris. nggak good looking, Nggak jelas good nggak looking. Welek guys, sumpah welek. Bulu wis pireng welek. Tapi karena apa ya? Humoris. Enjoy ke anak-anak Suka yang masuk. menghibur, ya. Itu Gaul ya. dasarnya mereka seneng sama aku ya kan tuh. Mau jadi pacar karena itu. Karena sifatnya Move. Ya, Guys, karena ingat guys, humoris. humoris. Iya, humoris. Aku pernah kedengar sih kata-kata, cowok humoris itu selalu di depan. Oh iya. Yang good looking kalah dong. Iya, good looking selalu Iya. kalah mau. Karena gitu ya. yang lucu itu yang menang mau. Iya. Tetap ya. Tetep. Meskipun dia good morning. Iya. Enggak good looking ya. Saya ya Good morning, good Iya. looking, good rekening. Terkening. Iya. Lebih ke humoris ya Lebih ke cewek-cewek. humoris. Karena itu ya. nyaman ya. Apa merasa Iya, nyaman karena cewek ya. cewek selalu merasa terhibur gitu Terhibur, ya. mungkin kan mau. Jadi Yang lain loh, padahal teman-temanku banyak sing good looking, banyak sing good rekening ya banyak. Wis Iya, pokoknya postur tubuhnya oke. Waktu sekolah kalau naik motor yang motor-motor waktu itu ninja sama naik Aduh, mobil itu keren banget. naik jas itu udah lewatnya sret. Romo waktu itu bawa apa? Naik sepeda. Naik sepeda BMX. Kadang naik bemo. justru itu. Naik jatuh nang perapatan. Numpak bemo apa ini sih ya? DA kalau nggak salah sama Len DA. Len DA sama len coklat. Iya. Tapi yang diterima malah Romo Juver Justru guys. itu karena mau juga unik guys dan Ya karena humoris itu tadi. lucu sih, cuma lucu. Romo lucu, pendengar yang baik. Kalau Cuma itu kalian sih. mau menang jadi cowok humoris dan menjadi pendengar yang baik Tuh. dan naik sepeda. Nah, sepeda BMX. Naik sepeda. Oke Mo, lanjut Mo. Kan itu tadi masa-masa asmara. pacarannya Romo. Kisah nih. asmara. Kisah asmara sebelum asmaranya. menjadi Romo. Romo sebelum menjadi Romo. Nah, tapi boleh nggak sih mau tanya, kenapa sih memilih untuk Selibat atau tidak menikah? atau tidak Kenapa menikah? Romo itu Padahal kan- selibat atau tidak menikah? Padahal kan waktu itu ada Padahal- pacaran, iya, dan sempat padahal- merasakan. Tuhan Yesus itu juga, bukan ini ya, maksud aku pernah tahu di Alkitab ya Mo ya. Kalau manusia itu diciptakan berpasang-pasang. Nah, Kenapa? Beranak cucu lah. Iya, beranak, Beranak cucu, cucu lah. lah. Tapi kenapa seorang Romo itu Romo memilih Juve. untuk selibat ya? Nah, jadi gini, kalau pemahaman dalam gereja Katolik itu manusia itu kan diciptakan secitra dengan Allah, ya kan? Secitra itu berarti Segambar. segambar, dan itu ada kebebasan di situ. Jadi manusia itu punya kebebasan. Maka ketika dalam pilihan-pilihan hidup, kalau di gereja Katolik itu akhirnya ada istilahnya panggilan umum dan panggilan khusus. Panggilan umum itu ya menikah, berpasangan, hidup berpasangan, memilih untuk berpasangan. Kalau panggilan khusus itu ya memilih seperti kayak aku sendiri ini Berarti yang sama. tidak menikah. Tapi ada alasannya kenapa tidak menikah gitu. Apa tuh? Mo? Nah, karena di perjanjian lama tadi kan kayak beranak cucu lah itu kan perjanjian lama kan. Iya. Jadi menganjurkan untuk itu. Tapi ketika ada Tuhan Yesus hadir di dunia, ya kan, Sang Sabda telah menjadi manusia itu dan memang Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa tidak harus menikah gitu loh. Di Matius, di perikop Matius kalau tidak salah itu Matius 19 ayat 12. Matius bab 19 ayat 12. Itu mengatakan bahwa ada yang kawin dan tidak dikawinkan. Nah, yang tidak kawin ini demi kerajaan Allah. Jadi ada alasannya. Yang diutus. Yang diutus. Jadi kerajaan Allah. dia tidak menikah itu demi kerajaan Allah. Sehingga tidak dipungkiri bahwa berarti itu kan ngomong soal kebebasan loh, pilihan hidup. Benar. Soal Itu sama dengan kayak panggilan untuk menjadi suster juga. Ya, suster juga selibat. Suster tapi tergolong masih awam. Kalau Romo, diakon,
uskup itu kaum tertabis. Oh, apa tuh mau? Kaum maksudnya? tertabis itu yang mereka yang dipilih juga yang mendapat rahmat panggilan khusus itu, yaitu mereka yang mendapat sakramen tabisan, sakramen imamat itu. Aku tahu istilahnya sacerdos. Sakredos. Para imam. Gitu guys jawabannya. Tapi pengen tahu banget sih kayak kapan sih Romo Juve akhirnya panggilan Ada nggak sih momennya? cerita di balik Romo Juve akhirnya memantapkan hati untuk gesekan-gesekan menjadi- itu ya? Yes. Kapan nih? Waktu itu ceritanya panjang sih, tapi memang waktu usia 21 tahun ya. Apalagi kan di usia dewasa. Iya. Jadi aku belum sebenarnya belum waktunya waktu itu memutuskan untuk menikah atau tidak. Belum di usia seperti itu sebenarnya belum cukup lah untuk memikirkan hal itu. Tapi aku kayak terpaksa dipaksa oleh kondisi Oke. untuk akhirnya berani memutuskan. Ya karena aku ada semacam waktu itu doa sih, ada doa memang intensi khusus untuk keluarga, untuk apa. Dan aku itu berjanji sama Bunda Maria masalahnya. Lah aku tuh dulu tuh kan juga pendamping misinar ya. Jadi aku sering ke Gua Maria sendirian jam 12. Nah, aku tuh ada masalah, ada keluarga, masalah studi, masalah Waktu itu. banyak sih ya, waktu Maya. itu. Dan Terus aku Move sedang ada tekanan. sehingga aku ada tekanan hidup lah. Tekanan hidup. Madu. Nah, terus akhirnya aku kayak seakan-akan tergerak untuk ke Gua Maria, pengen doa Mengut- curhat lah sama Bunda mencurahkan Maria. hati. Dan akhirnya doanya itu, Bunda kalau misalnya doa permohonanku ini terkabul, pas barengan di minggu depan lah, Di waktu yang ya, sama. aku akan gitu. berjanji menyerahkan diri. Pas itu langsung seminggu itu semua beres loh. Oh iya. Makanya aku langsung kembali lagi, aku kayak hampir menangis sih. Dan itu bau bunga sedap malam di Gua Maria itu. Gimana? Seakan-akan kayak ya itu makanya aku ya merinding ya. Itulah. Ya, aduh, kalau gila. kita sudah mengucap janji Nah. sama Iya. yang di langit. Oh, guys. jangan macam-macam, guys. Jangan Jangan macam-macam macam-macam. guys. Nah, makanya kalau janji perkawinan itu ya juga Iya Sangat betul. sakral ya, sangat Pak, ya. sakral. Sangat sakral. Dalam untung dan malang, baik sakit maupun sehat itu. Dan harus diimani itu. Iya, makanya ya. sakramen perkawinan itu luar biasa kok sakramen. Ya gitulah. Gitu. Jadi akhirnya ya wis aku memenuhi janjiku juga ke Bunda Maria memberikan diri itu. Dan ternyata memang dalam perjalanan waktu setelah memilih masuk seminari, dan itu sebenarnya masuk seminari ya coba-coba. Padahal hati masih bimbang gitu ya, Ma. Masih Bimbang itu agak- bimbang karena aku minder, karena aku nggak terlalu pinter, nggak terlalu Karena apa. memang Move juga gak ada panggilan dari dulu. Nggak gitu, ada, Ma. nggak Tidak ada. Dulu aku merasa pengennya panggilan. pengen jadi driver bis gitu loh, suka bis aku dulu. Oke. Jauh ya. Cita-citanya Romo dulu ya guys ya. Dari supir bus sekarang. Supir Romo. Aduh, Terus menyupir akhirnya ya misa. itu. Hah? Menyupir misa. Akhirnya ya Betul. ya wis menjawabi kayak janji juga panggilan juga sih. Terus masuk ya wis biasa-biasa kayak ke seminari biasa. Bahkan satu hari pun aku pengen pulang. Nggak kerasan, ini bukan tempatku Nggak gitu loh. betah. Nggak Bukan betah ya, tempat, Ma, ya? karena kehidupanku waktu masa muda nggak kayak gini, nggak Sangat-sangat berbeda. nggak tertata rapi, nggak harus ini belajar studi kan studi tau di asrama di seminari itu kan studinya juga di jam-jamnya tuh pagi siang sama malam, pagi sampai sekolah itu. Nah itu bukan kayak tempatku gitu loh. Aduh mateng kon mau pulang tapi ada orang-orang yang kayak ya mungkin itu Mensupport. Mensupport mungkin dan Roh Kudus melalui menguatkan. orang-orang ini Iya, ya. betul, Dan betul. akhirnya aku tetap stay di situ, lanjut dan akhirnya ketemu teman-teman lah yang sefrekuensi, yang sehobi, main band, Wah. main bola, ya macam-macam lah. Akhirnya jadi kerasan di situ ya wis, lanjut dan jadi Romo. Jadilah. Karena Jadi Romo. setiap tahun itu karena ada itu juga kan kayak pemantapan tuh. Kalau enggak setahun kayak enggak ya bisa dikeluarkan. Tapi ternyata Roh Kudus itu menuntun sampai ke situ. Karena Romo Karena itu sudah tadi. menepati janji kan. 12 tahun loh. Itu sudah dipegang sama Bunda Maria guys. Selamanya Romo Juve sudah dipegang. Maka dari itu aku memilih panggilan selibat itu ya memilih tidak menjadi imam yaitu dengan selibat tidak menikah itu adalah rasa syukurku dan memenuhi janjiku kepada Bunda Bunda Maria. Maria. Keren banget. Alasan dibalik Romo Juve menjadi Romo. Tepuk tangan Bunda semuanya. Maria guys. Keren. Luar biasa. Maria, semangat. Selalu Itu menepati janji merinding ya. banget sih, Iya apa? tadi apalagi yang kata-kata Ada sedap bau, sedap bau malam. sedap Ya, malam buat itu sedap malam. juga. Padahal di situ nggak ada bunga sedap malam. Bunganya itu bunga kayak gini loh.
tanaman yang Tanaman-tanaman plastik hijau. loh. Iya, bunga-bunga Iya. plastik loh. Oh. Kan aku yang merinding, aku yang sempat lari sih. Wah. Sempat langsung segera sama Maria itu tak cepetin langsung aku pergi. Ya merinding guys, sendirian Iya, soalnya pasti. di Gua Maria. Langsung dilancarkan semuanya, langsung Hebat. benar-benar diperlihatkan Iya, sama hebat, Bunda hebat, Maria. hebat, hebat. Mungkin itu karena jawaban Bunda Maria mungkin ya. Anakku. Nah, Betul gak ada suaranya ya? Iya, Mungkin kasih kode. Dari baunya doang kan. Ya bau bunga sedang malam itu sih. jadi kesaksian juga nih. Itu momen Iya, luar biasa. terpentingnya Romo Juve dalam hidup ini. Dan memilih akhirnya Seliba. Seliba. Nah itu kan mau tabisan kan ada retret juga kan. Nah di hari terakhir itu yang aku juga mengalami kembali lagi kayak keraguan. Iya enggak yo. Soalnya besok itu aku wis ditabiskan gitu loh. Jadi Sempet ya, Mbak, ya, waktu kepikiran. retret hari terakhir malam terakhir itu aku cuma doa gini ya Tuhan. Godaannya tuh sebenarnya sih bukan masalah kayak aku mencintai seseorang, enggak. Godaannya dalam diri sendiri ternyata. Oh waktu iya, itu. bukan duniawi Godaannya ya, Mbak, adalah ya? kamu lo nggak pantas, kamu lo nggak Ah, bisa. Merasa masih tidak ragu, pantas masih ya, ragu, Bu, masih ya. ragu. Kamu lo apa penuh dosa, kamu nggak Iya, pantas jadi iya, Romo, iya. kamu lo nggak pinter juga, ngapain? Kayak godaan dari Karena dalam. kita merasa kalau manusia biasa. Iya, Merasa itu tidak godaan pantas. paling berat menurutku. Iya, Oke. iya. Karena itu kayak dilemahkan gitu loh. Nah itu ternyata godaan dari iblis yang memang mengerikan. Jadi keputusasaan. Ya biasanya kan keputusasaan orang-orang ujungnya kan bunuh diri. Benar-benar Gitu. merasa tidak Betul. pantas. Nah, godaanku kayak merasa- gitu waktu itu. Malam terakhir mau retret mau tabisan itu. Akhirnya aku langsung, gue biasanya kan seneng merenung lah lihat bintang. Waktu itu nggak ada Gua Maria sih di rumah retret. Tapi aku langsung lihat bintang sih. Iya. Karena Tuhan kan pasti di atas kan. Iya, so aku, banget. Tuhan kalau memang ini panggilanku, aku siap. Terus siapa lagi kalau bukan aku, karena aku sudah berjalan berproses dari berapa 10 tahun kalau nggak salah, maka aku memberikan diri itu. Karena siapa lagi, karena jadi imam itu sulit juga ya. Sulit. Nggak banyak semua orang bisa menanggapi, Betul, betul. berani Betul, menanggapi itu. betul. Ya wis aku maju lah, yes. Besok tabisan. Nah waktu tiarap itu ditabiskan itu, Iya. Iya. ya Takut. apa ya? Ya menangis, Nah, ini pasti terharu itu. gitu, terharu akan Sudah nggak ada rasa keraguan ya, Mbak? nggak ada, terharu Sudah nggak ada ya? akan jawabanku yang berani seperti itu. Iya, iya. Wah. Bayangkan anak muda memberanikan diri, Ngeri, Mbak. memberanikan diri untuk mempersembahkan diri ke gereja, jadi menjadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Luar hidup jadi biasa. Darah Yesus berkuasa. Ya, betul sekali. Amin. Oke. Nah, ini kan tadi Romo Juve udah bilang juga ya, nggak semua orang bisa dipanggil untuk menjadi imam ya kan. Tapi kalau menurut Romo, Apa pendapat Move untuk apa tentang orang-orang yang tidak semua orang tidak gitu. semua orang tidak harus menikah. Ya itu memang kembali lagi kayak manusia kan punya kebebasan. Jadi nggak gini loh teman-teman, teman-teman sekarang kan kayak termakan konsep pemikiran secara umum gitu loh. Mesti kadang kan habis sekolah atau habis kuliah harus nikah, nanti harus punya rumah. Iya. Nggak harus. Betul, banyak banget yang bilang. Harusnya ya kalau sudah dia sebagai orang muda, apa itu pernikahan? Kenapa aku memilih menikah? Tujuannya apa untuk menikah? Harusnya ke situ, ke pengetahuannya dulu. Karena mereka lebih memikirkan duniawinya. Mereka teman-teman muda ini kasihan, jadi termakan gagasan-gagasan secara umum. Iya. Betul. Itu kan kalau kamu menjadi pribadi yang otonom, pribadi yang utuh, kamu harus bertanya dong dalam dirimu tentang tujuan hidupmu. Enggak, kamu punya kebebasan, kamu nggak harus memilih untuk harus menikah. Kadang kan kita tertekan ketika dalam pertanyaan-pertanyaan itu, kapan kamu nikah? Yeah. Apalagi sama keluarga benar. kan, ketemu keluarga. Kapan kamu nikah? Kamu kamu usia segini kok nggak nikah-nikah? Iya, benar. Nggak punya pasangan ya? Kamu nggak laku ya? Apa ya? Nah. Oh, Kamu nggak suka kamu nggak jenis ya? Wah. gitu. Padahal nggak gitu konsepnya adalah aku ini hidupku sendiri, aku yang mengatur, aku bisa memilih atau enggak. Itu sih makanya teman-teman muda gini, pernikahan itu harus disiapkan sungguh-sungguh, baik pengetahuan, baik juga semuanya lah, finansial juga. Karena kalau kalian enggak, ya tahu sendiri kan, kisah-kisah yang kalian lihat mungkin di dunia artis atau apa, atau mungkin keluarga-keluarga yang macam-macam lah. Ya itu karena mereka belum siap, mereka hanya termakan gagasan umum masyarakat atau apa yang hidup itu harus menikah, kalau nggak nikah tuh nggak normal.
Ya itu yang biasanya pertanyaan-pertanyaan buat romo-romo ya, kadang dengan ketemu kayak tetangga-tetanggaku yang bukan Katolik juga. Ih, gak rabi, gak nikah, Nah, nyalai selalu kodrat, ada. nyalai. Loh enggak lah, justru aku yang menghargai atas diriku Aku sendiri. Iya, mencintai diriku sendiri. Aku mencintai diriku sendiri dengan Aku kebebasanku karena aku memilih ini gitu loh, dengan bebas, nggak terpaksa gitu sih. Gila, jawabannya Romo ngeri banget. Keren banget. Tadi kan Satu kan, tuh. Mope bilang kalau pasangan itu nggak boleh cuma memikirkan menikah terus punya rumah punya apa, harus juga memikirkan Persiapan. persiapan pernikahan itu arti apa. pernikahan. Arti Harus pernikahan. mengetahui arti pernikahan. Kenapa sih aku nikah? Betul. Karena setidaknya yang kalau saya tangkap ya Mo ya, kalau di dalam hubungan rumah tangga sendiri itu kan juga ada yang namanya up and down, ya ada masalah-masalah itu juga pasti kan. Yeah. Dan apalagi masalah duniawi ya, kayak materi atau apa. Yeah, Jadi betul. kalau misalnya masalah-masalah itu tadi sangat berat buat pasangan, setidaknya iman Katoliknya mereka itu kuat. Akhirnya itu yang menguatkan hubungan mereka gitu. Kalau menurut pandangan Mama sendiri, enggak sih? Harus Kayak gitu. mereka harus beriman gitu ta. Enggak, jadi yang menguatkan mereka untuk tetap berjalan satu Berjalan. jalan itu adalah imannya mereka sendiri, walaupun memang di balik iman itu ada masalah-masalah yang mereka hadapi, entah ya tentang duniawi itu sendiri kan Mo. Penguatan iman di dalam pernikahan di gereja Katolik itu sendiri gitu loh Mo. Jadi kalau dalam gereja Katolik perkawinan itu sungguh-sungguh harus ya memang sakral, kalau sakramen ya. Jadi di situ tuh harus ada saling mencintai. Kuncinya itu saling mencintai dengan bebas. Karena apa? Karena karena keluarga itu adalah gereja kecil atau istilahnya eklesia domestika. Gereja kecil. Gereja kecil. Makanya kayak kalau istilahnya miniatur gereja. Nah, Karena itu skala kecil. Kalau gereja itu kan skala besar. Nah, keluarga itu skala kecilnya namanya yaitu miniatur gereja. Gereja kecil, istilahnya juga yaitu yang bahasa latinnya eklesia domestika. Nah, itu konsep itu karena itu ada sebuah persekutuan di dalam keluarga itu. Persekutuan antara suami istri, suami istri Ayah dan dengan anak. anak. Itu ada persekutuan. Nah, gereja yang besar kan juga persekutuan. Iya. Persekutuan itu kan kayak paguyuban. Misal hari Minggu kita banyak ketemu keluarga-keluarga berkumpul di situ. Iya. Nah, kalau di skala kecil yaitu keluarga itu kita berkumpul ayah dan ibu, anak-anak gitu berkumpul. Itulah arti dari miniatur gereja. Atau Keluarga gereja kecil. Keluarga adalah miniatur gereja. Itu ya guys sudah dijelaskan oleh Romo Juve. Ya, siapa Itu tahu kalau kan kalian yang pernah nanti dengar. menikah, Nah, menikah memilih ya berkeluarga, itu berkeluarga pastinya, panggilan umum. iya. Harusnya paham ke hal itu. nah itu dia. Aku sekarang bertanya ke kalian. Boleh banget. Ngeri banget nih. Ya dong, sekali-sekali dong. Bisa? Eh, Ya. menurut kalian mengenai perkawinan, Ya. misalnya kalian ditanya ini, kapan kamu nikah? Kalian biasanya jawab apa? Kapan-kapan. Kalau siap sih. Kalau siap. Kalau siap. Kalau siap ya. Kalau siap. Ya apa sih? Memang generasi sekarang itu memang harus siap sih. Harus siap. Harus Iya. mempersiapkan. Makanya kadang ada yang nikah sampai usia berapa? Ya, baru mereka nikah. Ya cuek lah dengan omongan nyaman, Ya. nggak penting. Yang penting ini kan hidup aku yang jalani. Betul. Ya, Tapi sip. banyak juga pasangan-pasangan yang ya maunya menikah lebih cepat gitu. Ya ada yang cepat karena mungkin tertekan Termakan, oleh tertekan, keluarga, betul. ya kan? Juga. Tertekan kapan yang menikah? Iya, pasti itu. Kamu kayaknya nggak laku deh. Aduh. Mama cariin ya, papa carinya. Teman-teman muda. Udah nikah, Nah, itu teman-teman biasanya udah gitu. gendong anak tuh. Nah, Masa kamu sendiri terus? nah, Padahal dia punya konsep sendiri mempersiapkan Iya, itu kan. lebih ke persiapan sih Iya, Mo, kalau persiapan untuk materi. menikah gitu sih. Kan daripada nggak bahagia sama istrinya, terus anaknya ya kasihan, pendidikannya Iya. nggak penuh. Benar. Ya kan? Benar. Di Indonesia tuh banyak loh kayak gitu. Aku lihat sendiri kadang boncengan berempat naik Nah, berempat. Nah, Terus jalan itu dia jauh. mau. jarak pulang jauh. kampung, Kayak gitu. waktu itu lihat di Cangar tuh, aduh kasihan Iya. kecelakaan gimana? Betul. Apa ini karena mereka nggak siap ya mau Nah, nikah benar. nggak siap nggak sungguh-sungguh. Secara finansial, nggak secara ini dipikirkan juga dulu. betul. Iya. Ya itu Mo, Ya kan, menurut harus- kalau aku sama Sip. kalau aku ke persiapan gitu Mo. Iya, persiapan.
Kita ada target nggak kalian gitu? Target usia berapa gitu? Targetnya kalau aku enggak. Nggak ada Aku ya? enggak menargetkan. Cuma kalau secara umumnya kalau perempuan 25 kan. Tapi kalau aku sendiri Nah, itu kadang tadi gini, balik nah, ke persen- kadang gini, secara ada umum. pandangan Pandangan secara secara umum. umum. Padahal kita sendiri yang menentukan dong. Betul. Tapi kadang ya termakan itu. Karena aku juga nggak mau terpaksa untuk Iya, menikah benar. gitu. Karena memang dalam Dikejar umur gitu. perkawinan gereja Enggak. Katolik memang harus saling mencintai dengan bebas. Nah, Itu kuncinya. Makanya kalau kanonik, kalau sama Roman tanyain ternyata masih ragu, mending gak usah nikah. Karena kanonik saat-saat itulah saat yang menentukan mumpung belum. Makanya pertanyaannya, kamu mencintai nggak dengan bebas pasanganmu ini? Kalau enggak ya nggak bisa. Kalau kamu tertekan kayak dipaksa orang tua kayak atau apa ya, maaf. mending nggak usah. Pending Nggak dulu usah. aja lah, Pending dulu aja. sampai kamu munculkan Diyakinkan mencintai dengan dulu, bebas, ah. gitu. Kalau target sih paling ini sih Mo. Kayak yang nggak ngasih angka, tapi lebih lihat sebagai motivasi. Motivasi ya. Ya, misalnya kan aku naruh 30 nih maksimal. Ya, Oke. berarti selama aku sekarang 25 ke 30 apa yang mau tak lakukan, apa yang harus disiapin, apa yang persiapan mental, juga ya, itu, finansial semua dan kayak gitu-gitu aku siapin dulu sih baru dari situ. Betul. Dan persiapin pasangan. Ya, Nah, pasangan yang cocok. yang cocok. Yang cocok yang seenggaknya nanti jadi apa ya? Teman Yang hidup. teman Teman hidup, hidup. teman hidup yang akhirnya saling melengkapi lah, saling mengerti gitu. Bisa melengkapi kekurangan dan kelebihannya itu tadi. Wah, akhirnya kita ditanya ya, Rek. Selama Terima kasih ya. sebentar dong, closing dulu dong, Mo. Jadi itu Sudah tadi mau itu aja, guys. Mo? Itu aja ya, Mo ya. Itu tadi adalah wawancara singkat dengan Romo Gimana nih, Juve. seru kan guys? Thank you. Kita jadi dapat pandangan baru nih. Salam buat mantanku ya. Iya. Halo Sobat OMK, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.